warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Miss Maya di tema 5 pada bulan November ini. Tema terakhir pada semester 1. Berarti nanti kita akan menghadapi EHB, kemudian kita akan ujian. Nah, kita IPS ini akan dipercepat dan diperbanyak karena kita memang cuma punya waktu 2 pekan untuk di tema 5 ini ya. Nah, semangat ya belajarnya. Gimana kabarnya nih, sehat nggak? Bismillah sudah di parkiran buah hati nih. Sisi lain dari sekolah kita biar teman-teman mungkin kangen bisa lihat. Oke, yuk sama-sama kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sudah siap kita belajar? Baik, 1, 2, 3 kita bilang takbir ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Yuk kita masuk ke tema 5, pahlawanku. Nah, sekarang kita masuk tema 5, pahlawanku. Masih sama ya gurunya Miss Maya, jangan bosan-bosan. Oke, karena judulnya pahlawanku, kita pahami dulu sih apa arti pahlawan tersebut. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pahlawan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah pahala yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuangan yang gagah berani, atau pejuang yang gagah berani. Aduh, agak ribet ya mengartikannya. Nah, bahasa singkatnya dari Miss Maya adalah pahlawan dapat diartikan sebagai seseorang yang berjasa dan berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Seseorang yang berjasa dan berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Itu arti pahlawan. Ya siapa aja? Ya orang-orang yang berjuang mati-matian untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Nah, kalau di keluarga kita siapa yang berjuang untuk kita? Siapa ya? Ya bunda kita, mbak kita, kakak kita. Dan untuk negara, ya pahlawan-pahlawan yang telah mengabdikan dirinya. Selain pahlawan yang telah gugur, ada juga dokter, guru, dan lain-lain. Semua adalah pahlawan, termasuk petugas kebersihan yang suka pakai baju oranye. Mereka juga pahlawan kebersihan, ya kan? Jakarta bersih gara-gara ada mereka. Nah, pahlawan bangsa dan juga untuk agamanya. Orang-orang yang mati syahid membela agamanya adalah orang-orang yang disebut pahlawan, ya. Jadi kayak Abu Bakar, Umar gitu ya, Ali, Rasulullah SAW, apalagi, dan seluruh pejuang-pejuang Islam lainnya, Muhammad Al-Fatih, disebut sebagai pahlawan, ya, bagi agamanya. Termasuk ustadz kita, guru-guru ngaji kita, pahlawan dong untuk agamanya gitu ya. Dan guru juga pahlawan. Oke, pahlawan dalam hidupku adalah seseorang yang berjuang dan berjasa di dalam hidupku. Sekali lagi ya, pahlawan dikatakan di dalam hidup seseorang adalah jika seseorang yang berjuang dan berjasa dalam hidup kita. Jadi gini, sekarang kita baca ya, pahlawan di dalam hidupku adalah seseorang yang berjuang dan berjasa di dalam hidup kita. Simple aja, misalnya kalian ini lagi di kelas, misalnya bayangkan lagi di kelas, gak bawa uang jajan, gak bawa makanan, tiba-tiba kalian tuh kelaparan, pasti teman kalian kasih makanan. Pada saat itu teman kalian adalah pahlawan kalian yang menolong kalian sedang kelaparan. Atau kalian sedang terjatuh misalnya ya di jalan, terus ditolong sama orang. Nah, pada saat itu si penolong itu adalah pahlawan kalian. Oke ya, semua bisa jadi pahlawan. Buat adiknya, buat mamahnya, buat papahnya, buat kakaknya, buat semuanya. Jadi sekali lagi kita bahas dulu, pahlawan dapat diartikan sebagai seseorang. Jadi pahlawan adalah seseorang yang berjasa dan berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Sekali lagi, seseorang yang berjasa dan berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Nah, ini dia beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. Ada Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ada Sultan Iskandar Muda di Aceh,
Sultan Hasanuddin atau M Jantan dari timur Kerajaan Goa Talo Makassar, ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Ya, dan ada apalagi sejarahnya nih, ada Prasasti Ciaretan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Nah, ada Cut Nyak dari Aceh, Cut Nyak ya, kemarin ada film, ada teaternya ya. Siapa yang nonton, ayo? Nah, Miss Maya alhamdulillah dipercayai untuk memegang tokoh Cut Nyak Dan teater kemarin itu Miss Maya yang bikin kebetulan ya, yang membuat teksnya dan segala macam. Jadi Miss Maya itu seneng banget menyebarkan informasi atau cerita tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, ada si Singamangaraja dari Sumatera Utara. Ini pentingnya kita sudah tahu peta ya. Di Pulau Sumatera itu ada Aceh, ada Sumatera Utara. Di Pulau Jawa ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Ada ya, di Jalan Dewi Sartika sampai diabadikan menjadi nama jalan. Ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Patimura dari Maluku dan ada Silas Papare dari Papua. Ya. Sekali lagi, Cut Nyak dari Aceh, Singamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan ada juga Patimura dari Maluku, dan yang terakhir ada Silas Papare dari Papua. Ini hanya beberapa nama pahlawan ya. Sekarang kita lihat nih, kerajaan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pahlawan, kita lihat dulu kerajaan Indonesia. Mengapa? Karena disinilah asal muasalnya Indonesia itu tercipta ya, dari kerajaan dulu. Nah, kerajaan Indonesia, kerajaan tertua namanya adalah Salaka Negara pada abad kedua tahun 200 di Jawa Barat ya. Abad itu satu abad 100 tahun. Jadi kalau dibilang abad kedua berarti sekitar tahun 200-an ya. Di Jawa Barat namanya Salaka Negara. Ingat, kerajaan tertua atau kerajaan pertama adalah Salaka Negara. Belum ada agama di situ. Pada saat itu Indonesia belum mempunyai agama ya, masih menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon. Nah, itu di zaman kerajaan tertua namanya Salaka Negara pada abad kedua atau pada tahun 200-an. Nah, kemudian inilah asal muasal masuknya ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam ke Indonesia. Kebayang nggak, Indonesia itu aslinya dari orang-orang yang menyembah batu gitu ya. Tiba-tiba kenal tuh sama Islam, kenal sama Hindu, sama Buddha dan Kristen. Gimana ceritanya? Nah, ini dia ceritanya. Siap, Miss Maya akan bercerita. Jadi gini ya, pada zaman dahulu, nah para pedagang-pedagang Hindu dari India berlayar wing sampailah ke Indonesia. Nah, pada zaman dahulu orang-orang tersebut berjualan gitu ya, dan untuk mengikat persahabatan, nah mereka menikahkan anak-anak mereka, raja-raja mereka dengan raja-raja di Indonesia. Nah, Kutai yang berada di Kalimantan Timur ya, udah tahu kan kita kemarin Pulau Kalimantan yang terbesar ya di Indonesia. Nah, Kutai di situ datangin deh sama orang-orang Hindu dari India. Akhirnya kerajaan tersebut menjadi beragama Hindu karena orang India berhasil menyebarkan agamanya di Indonesia. Pada saat itu Nusantara namanya Mas ya, di daerah Kalimantan Timur. Ingat ya, Kutai pada abad keempat. Nah, itu ceritanya. Nah, sampai 200 tahun kemudian datanglah pedagang-pedagang dari daerah Cina ya. Dari Cina bawa agama Buddha. Paham? Bawa agama Buddha, dan itu masuknya pertama kali di daerah Sumatera Selatan. Kalau kita bilang Palembang, empek-empek ya, makanya orang Palembang tuh kulitnya putih-putih banget ya, karena keturunan Cina kali. Nah, masuklah mereka ke situ dan menikah lagi dengan para anggota-anggota kerajaan, sehingga kerajaan mereka mempunyai atau beralih agama menjadi agama
Buddha, karena banyak pedagang-pedagang Cina menyebarkan agamanya selain juga berdagang. Nah, lalu 200 tahun kemudian ya, pada abad ke-8, ini sekitar 200 semua nih, kerajaan Islam tertua mulailah. Disinilah kita, Miss Maya, kakak semua, Allah berikan hidayah melalui cerita ini. Siapa yang bawa? Ya tentu saja yang bawa adalah para pedagang-pedagang dari Jazirah Arab, Timur Tengah, datanglah ke Aceh pertama kali. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah ya. Masuklah pada saat itu di daerah Aceh namanya adalah Kerajaan Perlak pada abad ke-8 di tahun 840 atau 800-an. Yuk kita ulang lagi. Kerajaan tertua pada tahun 200 ya. Nah, itu di Jawa Barat, namanya Sanakanegara, belum mempunyai agama, masih hanya menyembah batu, menyembah pohon besar dan lain-lain. 200 tahun kemudian atau 2 abad kemudian datanglah pedagang-pedagang dari daerah Hindu ya. Nah, dari daerah Hindu mereka menyebarkan agamanya ke para raja di daerah Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai. Ingat ya, kerajaan tertua Hindu namanya Kutai. Kemudian 200 tahun kemudian ke Kerajaan Sriwijaya menjadi agama Buddha dan Islam. Nah, kemudian bagaimana Kristen bisa nyampe ke Indonesia? Agama Kristen sampai ke Indonesia karena dari hadirnya para penjajah Belanda, Portugis ya, datang ke Indonesia, itu menjajah sekalian menyebarkan agamanya. Ingat ya, kalau yang Hindu, Buddha dan Islam dibawa ke Indonesia datang dengan melalui perdagangan, sedangkan agama Kristen datang melalui penjajahan dari Portugis dan juga Belanda. Oke, sekarang kita lanjut. Raja Purnawarman. Ada yang kenal gak sama beliau? Yuk kita kenalan. Siapa sih Raja Purnawarman? Raja Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman disebut juga raja yang mendunia karena mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Ini tertulis di Prasasti Ciareten. Prasasti Ciareten ditemukan di aliran Sungai Ciaten 100 Masehi dari pertemuan sungai tersebut dengan Cisadane ya. Prasasti Ciareten diangkat pada tahun 1981 dan diletakkan di dalam Cungkup. Sekarang kita lihat lagi cerita lebih jauh tentang Raja Purnawarman atau Panji Segala Raja atau raja yang mendunia. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395. Ya, sekitar 400-an ya. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Jadi
prasasti Ciareten adalah telapak kaki si Raja Purnawarman karena saking dicintai oleh masyarakatnya ya. Ciareten tadi di mana Ciareten? Di daerah Sungai Ciaten. Oke, selanjutnya. Kira-kira agama apa yang ada pada tahun itu? Hindu ya. Jadi Ciareten Hindu, ingat gak? Hindu masuk ke tahun 400-an. Nah ini dia simbol-simbol di prasasti Ciareten. Nah ini telapak kakinya Raja Purnawarman. Sepasang lebah, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Lebah itu bahu-membahu dalam membangun sarangnya, ya kan? Teratai kehidupan beragama, jaring laba-laba, sistem pertahanan negara, dan pada tala tapak kaki tanda kekuasaan. Jadi di sini ada simbol di prasasti Ciareten ini ada gambar lebah, kemudian bunga teratai, dan juga ada jaring laba-laba serta telapak kaki yang punya arti gitu ya. Ingat Ciareten di daerah Jawa Barat. Kemudian rajanya namanya Purnawarman dan kerajaan namanya Tarumanegara. Ada ya namanya kampus Universitas Tarumanegara, diambil dari nama kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 atau abad keempat ya, karena hampir 400 berarti abad keempat hitungannya. Berarti agamanya adalah Hindu ya, beragama Hindu. Sampai sini kita lanjut ya boleh ya, sudah waktu kan. Kita lanjut ke Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Tadi kalau Ciareten ya, tadi kerajaan Tarumanegara dengan rajanya siapa? Purnawarman. Kerajaannya Tarumanegara itu di daerah Hindu. Sekarang kita masuk ke kerajaan Buddha. Ada Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Siapa namanya? Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Mau Miss Maya bacakan lagi atau teman-teman yang baca? Siapa? Miss Maya. Baiklah. Bala Putradewa menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Ingat tahunnya 850-an, abad ke-8, berarti kerajaan Buddha. Nih dia tempatnya nih, Sriwijaya di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Sudah 2 nih, lanjut nggak? Apa udah? Lanjut lagi ya. Nah, siapa yang gak kenal dengan Mahapati Gajah Mada? Ada kampus namanya UGM, Universitas Gajah Mada. Ada jalan namanya Jalan Gajah Mada. Kenapa sih sebut Gajah Mada? Yuk kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita baca dulu yang 1. Oke. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Pada tahun 1336, salah Miss, nomor 2. Baiklah. Oleh karena itu, kecakapannya pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Ingat ya, pada usia 19 tahun, Patih Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Kemudian pada tahun 1319 diangkat menjadi Patih Kahuripan. Nah,
Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryotada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak. Nggak mau aku belum pantas, katanya. Gajah Mada menolak menunjukkan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Jadi pada saat itu ada pemberontakan daerah Keta dan Sadeng. Jadi Gajah Mada nggak mau dianggap sebagai patih jika belum menyelesaikan permasalahan itu. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan saya berjanji tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara, gitu ya kurang lebih. Jadi si Patih Gajah Mada ini bersumpah pada saat itu nggak bakal mau makan buah palapa deh aku sampai Nusantara itu disatukan. Pada saat itu ya, for your information atau sekedar info aja, pada saat itu palapa itu adalah buah yang dijadikan bumbu rempah-rempah utama dalam masakan. Jadi kebayang nggak sih kalau beliau itu makan tanpa bumbu itu? Kalau kita misalnya karena makan nggak pakai garam, enak nggak? Enggak kan? Nah seperti itu. Patih Gajah Mada tuh bersumpah tidak akan makan itulah namanya ya buah palapa ya sebelum menguasai Nusantara. Jadi pengen menguasai Nusantara di bawah menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, belum Indonesia namanya saat itu ya, untuk menjadi kerajaan Majapahit. Apakah beliau berhasil? Yes, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Ya, nama rajanya Prabu Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Katanya sih Malaysia, Singapura itu di bawah kerajaan Majapahit dulu, teman-teman. Keren ya, Patih Gajah Mada. Oh iya, sampai nama Sumpah Palapanya itu dijadikan satelit Indonesia, namanya satelit Palapa ya. Jadi kayak kita ini bisa sekarang nonton bisa video callan, bisa nonton live dari luar negeri karena ada satelit yang Indonesia punya. Nah satelit itu namanya satelit Palapa, diambil dari sumpahnya Patih Gajah Mada. Ingat, Patih Gajah Mada kerajaan Mataram, kerajaan terbesar di Indonesia. Kalau tadi ada yang tertua di Aceh namanya kerajaan Perlak, di kerajaan Hindu tertua namanya Kutai, kerajaan Buddha tertua namanya Sriwijaya, dan kerajaan pertama di Indonesia namanya Salaka Negara, dan sekarang ada kerajaan terbesar, tergede, terkeren, terhebat namanya adalah kerajaan Mataram. Nama patihnya Patih Gajah Mada, rajanya yang terkenal Hayam Wuruk. Oke. Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran, kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter. Selain itu terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Luar biasa Indonesia ya, bisa menghasilkan candi pada zaman dahulu yang kokoh dan kuat itu.
Nah, ingat ya, Candi Penataran itu dari buah hasil dari kerajaan Mataram, sedangkan ingat prasasti Ciarutan dari kerajaan tadi di bawah Bala Putra Dewa. Kok lupa? Nih kita mundur lagi deh. Nih, Tarumanegara. Oke, ingat ya. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Teman-teman boleh ulang-ulang, puter-puter karena ini masih part 1. Nanti hari Rabu teman-teman nyambung lagi ke ini dia. Sudah ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin. Pengen kenalan gak sama Sultan Agung? Ada Kapiten Patimura, ada Ki Hajar Dewantara, Bung Tomo, dan juga ada Sultan Muda. Nah, ya tugasnya nanti ada teman-teman disuruh buat video tentang salah satu pahlawan dari pembahasan tersebut. Tapi belum sekarang, nanti hari Rabu ya. Sekarang kita off dulu sampai di sini. Oke, sampai di Candi Penataran. Siap-siap, kita ketemu lagi part 2-nya, part 2 hari Rabu. Nah, tugas teman-teman apa sekarang? Tugas teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, tugasnya adalah kakak-kakak menjawab pertanyaan yang Miss Maya kirim di WA group ya. Jawab ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk part 1-nya. Sampai jumpa lagi di part 2-nya hari Rabu. Kita akan ada tugas pada hari itu. Oke teman-teman, semangat terus. Sekian dari Miss Maya. Miss Maya minta maaf kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.